Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nabila Demura Putri dengan NIM 88842400014. Kelas 2B, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia, yaitu bagaimana udara masuk dan bagaimana paru-paru kita bekerja sampai bagaimana tubuh kita menukarkan oksigen dan karbon dioksida. Yuk kita bahas bersama-sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita melakukan inspirasi atau menarik nafas, udara pertama-tama melewati hidung. Di bagian hidung ini terdapat rambut-rambut halus hilia yang berfungsi menangkap partikel debu berukuran besar. Selain itu, permukaan mukosa hidung bekerja untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Proses ini bertujuan agar udara yang masuk ke saluran nafas sudah dalam kondisi bersih dan nyaman teman-teman sebelum dilanjutkan ke paru-paru kita. Setelah melewati hidung, udara bergerak menuju faring, yaitu area yang menjadi persimpangan antara makanan dan udara. Tubuh akan memastikan bahwa udara tetap berada pada jalurnya. Kemudian, udara masuk ke laring yang memiliki epiglotis yang berfungsi sebagai penutup saluran napas saat kita menelan. Di laring ini juga terdapat pita suara yang berperan dalam pembentukan suara kita. Udara kemudian turun ke trakea, yaitu saluran napas berbentuk pipa yang diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan agar tidak mudah menutup. Trakea ini dilapisi mukus dan silia yang berfungsi menyaring partikel-partikel kecil sebelum mereka masuk lebih jauh ke sistem pernapasan. Dari trakea, udara dibawa menuju dua cabang besar yang bernama bronkus. Bronkus kemudian terbagi lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut bronchiolus yang akan menyalurkan udara ke seluruh bagian di paru-paru kita. Pada ujung bronchiolus ini terdapat alveoli, yaitu kantung-kantung udara tipis yang dikelilingi jaringan kapiler. Nah, disinilah berlangsungnya proses pertukaran gas melalui difusi, yaitu pergerakan gas berdasarkan perbedaan konsentrasi, yang dimana oksigen akan bergerak dari alveoli masuk ke aliran darah kita. Sebaliknya, teman-teman, karbon dioksida berpindah dari darah menuju alveoli untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Proses ini berlangsung sangat cepat dan efisien, teman-teman. Nah, seluruh mekanisme pernafasan tadi, teman-teman, tidak akan berjalan optimal tanpa kerja diafragma, otot utama pada pernafasan yang mengatur pernafasan kita. Saat kita menarik nafas, inspirasi diafragma berkontraksi dan bergerak turun, sehingga rongga dada kita membesar dan udara dapat masuk. Pada saat menghembuskan nafas, ekspirasi, diafragma rileks dan kembali naik dan menyebabkan rongga dada kita mengecil dan udara terdorong keluar. Nah, teman-teman, frekuensi pernapasan normal pada manusia yang pertama pada bayi. Pada bayi, frekuensi napasnya 30 sampai 60 kali per menit. Pada anak-anak 20 sampai 30 kali per menit. Pada dewasa 12 sampai 20 kali per menit dan pada lansia 12 sampai 18 kali per menit. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke salah satu gangguan pada sistem pernapasan nih yang cukup sering kita jumpai, yaitu asma. Penyakit ini berhubungan langsung dengan saluran nafas kita bagian bawah, terutama pada bronkus dan bronchiolus. Apa sih asma itu? Jadi asma ini, teman-teman, adalah peradangan kronis pada saluran nafas yang menyebabkan penyempitan pada bronkus, pembekakan dinding saluran nafas, serta peningkatan produksi lendir. Nah, teman-teman, asma ini dapat muncul karena berbagai faktor, dan tiap orang memiliki faktor yang berbeda-beda. Penyebab umumnya yang pertama seperti faktor alergen. Contohnya ini seperti debu, bulu hewan, dan jamur udara. Yang kedua, ada faktor non-alergen, seperti infeksi saluran pernafasan, flu, ispa, dan juga olahraga berat juga dapat menyebabkannya.
asap rokok, dan polusi udara juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga, ada faktor genetik, seperti riwayat pada keluarga dengan asma atau alergi yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit asma ini. Nah, asma ini menyerang terutama pada bronkus dan bronkiolus, teman-teman. Pada bagian ini terjadi penyempitan saluran napas, penebalan dinding bronkus, dan lendir berlebih. Nah, teman-teman, gejala yang sering ditemukan nih pada penderita asma ini yang pertama seperti sesak nafas, wheezing atau mengi, batuk kering, dada terasa berat dan penuh, pernafasan menjadi cepat, sulit berbicara panjang, gelisah dan cemas, teman-teman pastinya. Nah, masalah keperawatan yang muncul biasanya pada pasien asma ini seperti pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif ini sangat berhubungan dengan penyempitan bronkus akibat inflamasi dan spasme otot polos, teman-teman. Nah, intervensi yang kita lakukan sebagai perawat, kita dapat melakukan memantau frekuensi pola nafas, teman-teman. Dan juga kita sebagai perawat dapat melakukan auskultasi suara nafas seperti bunyi, dan kita sebagai perawat dapat memberikan posisi yang dimana posisi ortopnik untuk memaksimalkan ekspansi paru, mengajarkan teknik pernafasan pulse sleep breathing, dan kolaborasi pemberian bronkodilator. Nah, teman-teman, peran kita sebagai perawat untuk pasien pada asma ini untuk membantu mengurangi sesaknya, salah satunya kita dapat memberikan posisi ortopnik tadi, teman-teman, yaitu posisi duduk sambil tubuh condong ke depan. Langkah-langkahnya, yang pertama kita dapat melakukan membantu pasien duduk tegak di tepi tempat tidur atau kursi. Yang kedua, kita membantu pasien dengan meninggikan posisi sandaran tempat tidur pada posisi Fowler atau sekitar 90 derajat. Tempatkan meja kecil di depan pasien, tumpuk beberapa bantal di atas meja, dan meminta pasien untuk mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan juga kita dapat meminta pasien untuk meletakkan kedua tangan lengannya ke depan siku atau di atas bantal agar lebih stabil. Dan kita memastikan bahwa bahu dan leher pada pasien tetap rileks. Nah, manfaat posisi ortopnik ini dapat membantu pasien untuk mengurangi sesak, terutama pada pasien yang sulit bernapas pada saat berbaring, dan meningkatkan proses pertukaran gas pastinya. Peran kita sebagai perawat sangat penting, teman-teman. Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus mengkaji kondisi pada pernafasan pasien ini, seperti frekuensi nafas dan saturasi nafas, adakah wheezing, dan juga yang kedua, kita memberikan posisi yang nyaman seperti tadi yang kita lakukan intervensi ortopnik untuk mengurangi sesak pada pasien. Yang ketiga, kita dapat memberikan edukasi. Yang keempat, kita dapat memantau respon terhadap terapi pada pasien ini, apakah sesaknya membaik, apakah suara menyinya berkurang. Dan yang kelima, kita dapat memberikan dukungan emosional. Karena pada pasien asma ini sering merasa cemas dan pastinya sesak. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan juga dengan memahami anatomi fisiologi serta mekanisme terjadinya gangguan pada sistem pernafasan ini, kita sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang tepat dan membantu pasien bernafas dengan lebih nyaman. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan. Sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.